Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash dan kali ini kita akan lakukan test run terhadap DCR-01 ini dengan settingan STCB atau STB Plus seperti yang sudah kita bangun sebelumnya. Nah, untuk settingan awal kita akan menggunakan Atomic Tune dan juga Neo Champ Battery. Kita akan lakukan speed check terlebih dahulu. Di sini kita mendapati speednya antara 21 hingga 23. Jika motor yang kita gunakan sudah beberapa waktu tidak kita pakai, ada baiknya kita semprotkan kontak cleaner untuk melumasi bagian motor tersebut. Nah, dengan menggunakan Atomic dan juga gear 4:1, maka bisa dilihat laju mobil begitu kencang hingga lompatnya tidak stabil dan segera keluar lintasan sesaat setelah melompat. Kita akan coba lagi. Nah, seperti yang kalian lihat, lompatnya terlampau jauh sehingga mendaratnya tepat pada tikungan. Untuk itu kita akan coba kurangi RPM-nya dengan menggunakan motor yang mengedepankan torsi, yaitu torque tune. Kita akan coba lakukan speed check terlebih dahulu dan kita lihat berapa speed yang kita dapatkan dari penggunaan torque tune ini. Di sini kita mendapatkan antara 19 hingga 20 atau 21 km/jam. Kita akan lihat bagaimana dengan speed yang seperti ini mobil dapat melaju di lintasan. Seperti yang bisa kalian lihat, dengan menggunakan mesin dengan torsi yang tinggi, maka start awal mobil melesat sangat cepat dikarenakan besarnya torsi yang ada. Hasilnya kurang lebih sama dikarenakan mobil ini menggunakan velg yang large dan juga penggunaan mesin dengan torsi yang besar dan juga gear rasio yang mengedepankan torsi, maka lompatannya justru semakin jauh pada saat mobil tersebut berlari di lintasan. Jadi pada saat lompat, maka bisa dipastikan jatuhnya tepat pada tikungan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, mobil jatuhnya tepat pada tikungan dan bisa dipastikan akan keluar lintasan. Untuk itu kita akan coba turunkan baik torsi dan RPM-nya dengan menggunakan stok motor seperti ini. Kita akan coba lakukan speed check terlebih dahulu setiap sebelum menurunkan mobil di lintasan. Jika tadi pada range 19 dan 21 km/jam mobil masih terlampau cepat, maka kita akan coba cari patokan speed di bawahnya antara 17 hingga 18 km/jam. Dengan menggunakan baterai yang sama, belum saya ganti. Di sini mobil terlihat sangat aman sekali, bahkan cenderung tertinggal oleh lawan. Di sini kebetulan ada seorang pemain yang sedang latihan juga. Saya sempatkan turun bersama mobilnya menggunakan Aero Avante, dan terlihat di sini untuk MA sedikit kesulitan mengejar Aero Avante tersebut. Mungkin juga dikarenakan faktor baterai yang dari tadi belum saya ganti. Nah, kita akan coba lakukan penyesuaian lagi untuk kita turunkan berikutnya menggunakan gear 3,5:1 atau hijau dan pink seperti yang bisa kalian lihat pada layar berikut ini. Dengan harapan dengan kita meningkatkan gear rasionya menjadi gear speed, maka kita akan melihat mobil tersebut dapat melaju lebih cepat walaupun menggunakan stok motor sekalipun. Nah, setelah kita lakukan speed check, kita dapati speednya antara 21 hingga 22 km/jam. Ini jatuhnya kurang lebih sama dengan penggunaan torque tune dengan menggunakan gear 4:1, akan tetapi mengeliminasi faktor torsi yang besar. Dan seperti yang bisa kalian lihat, mobil melaju dengan kecepatan yang cukup dan juga dengan performa yang cukup stabil. Nah, akan tetapi pada putaran kesekian, mobil keluar lintasan dikarenakan terjadinya membal pada bagian moncong mobil. Dan berikut ini merupakan ilustrasi dan juga jawaban terhadap pertanyaan apa bedanya jika
kita posisikan roller karet yang ada di bawah pada lubang yang berbeda. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini saya memasangkan roller karet pada bagian lubang yang belakang untuk chassis MA. Nah, ini jika kita letakkan mobil pada tikungan, maka jika kalian lihat, roller karet tersebut bersentuhan dulu dengan dinding trek. Ini berarti roller karet tersebut berfungsi sebagai pengereman pada saat mobil berbelok, sedangkan roller dragonnya berfungsi sebagai stabilizer pada saat mobil miring atau gravitinya terbuang ke sisi luar lintasan. Dan roller karet yang mengenai dinding trek terlebih dahulu juga berfungsi untuk mengerem pada saat mobil memasuki lintasan pindah jalur. Nah, berikutnya kita akan coba test run untuk Shadow Shark Yellow Special yang sudah saya setting untuk STJB pada video sebelumnya yang sudah kalian lihat. Di sini menggunakan settingan yang sama, yaitu gear 51 dan rev tune. Dengan menggunakan baterai full, mobil tersebut cukup aman berjalan di lintasan dikarenakan mengedepankan faktor RPM yang kecil dan penggunaan ban dengan velg yang medium. Otomatis putaran roda juga tidak sebesar atau RPM yang dicapai tidak setinggi dengan penggunaan large wheel atau velg yang large. Di sini cukup aman mobil melintas di lintasan. Berikutnya kita akan coba adu antara MA dan juga Shadow Shark ini, dan kita akan lihat bagaimana lari keduanya di lintasan dengan settingan yang sudah kalian lihat sebelumnya. Bisa dilihat di sini untuk start awal, biar bagaimanapun single shaft chassis tetap lebih lincah untuk start awal, dia akan melesat lebih dulu di depan. Sedangkan untuk double shaft motor itu akan sedikit lebih berat untuk start dan bisa terlihat faktor kelincahannya lebih kurang jika dibandingkan dengan single shaft chassis. Dan seperti yang sudah kita lihat untuk penggunaan gear hijau dan biru atau gear torsi 5:1, RPM-nya sangat kurang jika dibandingkan dengan Aero Avante yang melesat di depan. Jadi sudah pasti bisa kita lihat bahwa mobil tersebut menggunakan gear ratio yang memiliki speed yang lebih tinggi. Nah, kita akan coba menggunakan gear speed yang lebih tinggi, yaitu menggunakan gear 4,2:1 atau coklat dan merah. Nah, ini ilustrasi juga mengapa menggunakan roller karet pada bagian bawah dan mengapa posisinya berpengaruh terhadap performa mobil pada saat menikung. Jadi di sini seperti yang sudah saya jelaskan pada chassis MA tadi, yaitu untuk roller karet lebih dahulu mengenai dinding trek sehingga berfungsi untuk mengerem, dan roller dragonnya berfungsi sebagai stabilizer. Ini juga dapat kita maksimalkan untuk mobil masuk pada pindah jalur sehingga mobil tidak terpental keluar lintasan. Kita akan coba lagi test run. Shadow Shark tersebut jelas meninggalkan MA dikarenakan sudah menggunakan gear ratio speed atau 4,2:1. Dan dengan gear ratio tersebut, mobil tersebut cukup aman untuk 2 lap, akan tetapi pada lap ketiga moncong mobil membal dan terangkat yang menyebabkan mobil keluar lintasan. Sekarang kita akan coba lagi mengapa MA tersebut tadi keluar lintasan. Nah, rupanya pada saat memasuki lintasan A dan memasuki slope pertama, mobil tersebut bagian belakangnya miring sehingga tersangkut pada bagian atas dinding trek yang mengakibatkan keluar lintasan. Setelah saya lakukan speed check, ternyata dengan baterai full, dengan menggunakan stok motor dan gear 3,5:1, justru speednya semakin meningkat. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa untuk double shaft motor, itu berkala dia akan mengalami peningkatan RPM, apapun mesin yang kalian gunakan. Jadi memang agak sedikit gampang-gampang susah dalam melakukan setting untuk double shaft motor. Semakin lama kita pakai, semakin sering kita semprot contact cleaner, maka speednya akan semakin naik.
Jadi kita harus siasati lagi dikarenakan kita tidak bisa membuat mobil tersebut lebih pelan lagi kecuali mengurangi baterai. Kita akan coba siasati dengan memberi derajat pada roller dragon bagian depan. Nah di sini sudah saya tambah, cuman tidak banyak. Kita akan coba lihat bagaimana performanya di lintasan. Dengan sudut roller dragon depan sudah saya tambah. Ternyata sama, setelah mobil moncongnya masuk, dia keluar lagi dikarenakan tidak cukup waktu untuk turun masuk di lintasan. Kita akan coba lagi di jalur yang berbeda. Ternyata sama, pada saat turun mobil miring sisi sebelah kanannya dan akhirnya keluar lintasan. Kita coba lagi di lintasan A. Nah rupanya sama, pada saat mobil terbang, mobil cenderung lompat lebih jauh sehingga posisinya sedikit miring dan ternyata mengenai dinding trek dan mengakibatkan mobil keluar lintasan. Kita coba lagi hingga speednya sedikit menurun dan kita lihat apakah dengan settingan yang ini dan mesin yang semakin kencang kita masih bisa membuat mobil tersebut finish secara baik untuk 3 lap. Jadi dari beberapa kali turun tadi, dari speed checker antara 25 km per jam, mungkin ini jatuhnya sudah sedikit turun dikarenakan daya baterai sudah sedikit berkurang. Akan tetapi di lap terakhir tadi keluar lintasan, ternyata bukan karena faktor kecepatan, akan tetapi karena velgnya longgar. Jadi pada saat mobil lompat sudah bisa dipastikan akan miring dikarenakan velgnya longgar. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk settingan STCB atau STB Plus, jika kita menggunakan velg large seperti ini, maka ada baiknya jika kita menghindari penggunaan ban karet bawaan box atau low profile sekalipun, dikarenakan karet hitam seperti ini memiliki keempuan yang lebih tinggi dibandingkan jika kita menggunakan ban super hard atau ban hard. Nah, jadi itu juga menjadi faktor tadi mengapa pada saat mobil mendarat, bagian mobil baik sisi kiri atau bagian ekor atau bagian moncong itu terangkat dikarenakan mobil membal. Jadi dikarenakan STCB tidak banyak bisa melakukan settingan, maka untuk settingan yang saat ini dengan sudah menambahkan derajat bagian roller depan, kita bisa memaksimalkan lagi dengan mengganti velg dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu menggunakan medium dan juga menggunakan ban super hard. Nah, pada tes run berikutnya kita akan lakukan ini dan kita akan lihat apakah mobil tersebut dapat kita buat lebih kencang dan juga stabil di lintasan. Oke, itu saja dari saya untuk tes run kali ini. Jangan lupa subscribe dan saksikan video saya lainnya dan terima kasih.